Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran biologi ya dengan Ibu yaitu Laila SPD dari SMA Negeri 11 Bandung. Baik, anak-anak, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat karena kita sekarang akan belajar tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah ini, pokok bahasanya kita akan ambil itu sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi pada manusia, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia itu. Yang pertama, mensuplai oksigen dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas karbon dioksida ke paru-paru dari seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Yang keempat, menjaga suhu tubuh supaya tetap stabil di seluruh bagian tubuh. Lalu yang berikutnya adalah mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Nah, sistem sirkulasi yang kedua yaitu selain ada sistem peredaran darah, juga ada sistem limpatik. Apa sih fungsi sistem limpatik? Nah, fungsi sistem limpatik itu adalah tiada lain satu mengalirkan cairan interstitial atau cairan antar sel. Lalu yang kedua mentransport lemak dari makanan. Berarti ini dari alat-alat pencernaan dari usus ya. Lalu yang ketiga memfasilitasi reaksi imun. Nah, berikutnya sistem peredaran darah pada manusia adalah merupakan sistem peredaran darah tertutup. Nah, dan sistem peredaran darah ganda bukan tunggal. Maaf ya, ini ada kesalahan nih. Kesalahan mengetik. Sistem peredaran darah ganda karena ada sistem peredaran darah terbuka, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Jadi dalam satu kali putaran darah itu masuk ke jantung dua kali, yang dari paru-paru dan dari seluruh tubuh. Darah memiliki komponen-komponennya. Komponen darah itu terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Nih, di gambar ini bisa dilihat ada sel-sel darah yang mengendap di bawah tabung dan plasma darah yang ada di permukaan, ya di atas dari sel-sel darah. Ini bisa terpisah gini setelah dilakukan sentrifugasi, ya. Jadi di centrifuge kemudian diputar gitu ya, dipusing. Kemudian dengan menggunakan alat yang disebut alatnya sentrifugasi. Lalu akan terjadi pemisahan komponen darah ini, yaitu bagian darahnya yang sel-sel darahnya bagian padat itu mengendap dan bagian cairnya itu ada di permukaan. Nah, komponen darah ini tadi udah dijelaskan sama Ibu, ada plasma darah dan sel darah, di mana sel darah ini terdiri tiga macam ya, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Leukosit itu dibedakan menjadi kelompok granulosit dan agranulosit. Granulosit itu memiliki granula-granula, butir-butir protein pada plasmanya. Sedangkan agranulosit tidak tampak granula-granulanya. Nah, yang granulosit ini terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Ini semua dibedakan eh, memiliki ciri-ciri yaitu intinya ya yang menjadi ciri khas. Lalu granulosit terdiri monosit dan limfosit. Limfosit itu sendiri ada dua macam, dibedakan menjadi limfosit sel B dan sel T. Eritrosit. Ini struktur eritrosit yang berbentuk bikonkav. Ukurannya, nih, ukurannya
8 mikrometer ya. Kemudian ketebalannya 2 mikrometer. Jadi ini lebarnya 8 mikrometer dan ketebalannya 2 mikrometer. Bentuknya bikonkav. Nah, ini yang leukosit tadi. Yang membedakan leukosit itu adalah granula-granulanya dan nukleusnya. Neutrofil punya nukleus seperti gini. Ada lebih dari 2 kepingan inti. Lalu yang basofil ini lebih menyerupai disebut biasanya seperti huruf S. Lalu yang eosinofil ada 2 keping atau 2 gelambir ya dari nukleus yang ada di dalamnya. Sedangkan monosit dan limfosit itu memiliki inti satu di tengah-tengah yang besar. Monosit itu intinya memiliki lekukan, makin tua makin melekuk seperti ladam atau tapal kuda. Ini limfosit B dan ini limfosit T. Lalu yang berikutnya trombosit. Nah, trombosit ini adalah keping darah, berfungsi dalam pembekuan darah dengan cara membentuk benang-benang fibrin yang menyebabkan luka tertutup. Nah, skema pembekuan darah. Di sini Ibu jelaskan bagaimana darah itu membeku. Pertama, darah membeku apabila ada trombosit yang pecah. Kemudian trombosit pecah ini mengeluarkan enzim trombokinase. Lalu enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Kemudian enzim trombin itu akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, dengan terbentuknya benang-benang fibrin ini, seperti ini nih yang tampak putih-putih pada gambar, maka luka akan tertutup. Itu proses dari pembekuan darah ya, anak-anak. Kemudian berikutnya adalah golongan darah dan transfusi darah. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai golongan darah dan transfusi darah. Nah, golongan darah dan unsur pokok aglutinin serta aglutinin. Kita mengenal itu ada macam-macam penggolongan darah. Itu sangat tergantung pada apa yang mendasarinya. Pertama ada sistem ABO yang diketemukan ini oleh Landsteiner ya, seorang dokter dari Inggris. Nah, ini sistem ABO ini kita mengenal golongan darah A, B, O, dan AB. Atau di sini dalam tabel ya kita baca golongan darah O tidak memiliki aglutinogen dan dia memiliki aglutinin A dan B. Golongan darah A memiliki aglutinogen A dan memiliki aglutinin B, B kecil ya. Biasanya eh, Ibu lebih suka menuliskan aglutinin ini dengan A kecil itu dengan alfa dan B kecil dengan beta supaya nggak ribet kita menyebutnya ya, A besar A kecil. Lalu golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutininnya A atau alfa. Kemudian golongan darah AB memiliki aglutinogen A dan B dan tidak memiliki aglutinin. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa aglutinogen itu apa sih? Di mana adanya aglutinogen itu? Nah, aglutinogen ini adalah sejenis protein yang khas ya, yang terdapat pada eritrosit. Sedangkan aglutinin adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah. Uji serum golongan A, B, AB, dan O. Bagaimana sih cara menentukan golongan darah? Yaitu dengan uji serum. Nah, di sini ada tabel. Kita kalau mau menguji golongan darah, yaitu dengan menggunakan anti serum ya, atau serum anti A. Nah, golongan darah A
Apabila ditetesi serum anti-A, maka dia akan menggumpal. Dan apabila ditetesi serum anti-B, maka dia tidak akan menggumpal. Ditetesi serum anti-AB, dia akan menggumpal. Nah, ini artinya kenapa menggumpal? Artinya aglutinogennya itu akan diserang oleh anti-A. Anti-A ini adalah antibody atau tadi A kecil atau alfa ya. Jadi serum anti-A ini adalah antibody A dan serum anti-B adalah eh, antibody beta ya. Golongan darah B, apabila dikasih serum anti-A, dia tidak akan menggumpal. Dan dikasih serum anti-B, dia akan menggumpal. Dikasih serum anti-AB, dia akan menggumpal. Golongan darah AB, dia akan menggumpal. Dikasih serum anti-A, anti-B maupun anti-AB. Sedangkan O tidak akan menggumpal. Dikasih serum anti-A, anti-B maupun anti-AB. Artinya pada golongan darah O, tidak ditemukan aglutinogen A ataupun B, sehingga antibodi ini tidak bisa menyerang siapapun atau tidak bisa bertemu dengan aglutinogen apapun karena kosong ya, tidak punya aglutinogen. Paham ya, anak-anak? Jadi di sini jika kita memiliki setetes darah kemudian ditetesi oleh serum anti-A, apabila menggumpal berarti darah tadi mengandung aglutinogen A ya. Apabila tidak menggumpal berarti tidak mengandung aglutinogen B. Oke, berikutnya alat-alat peredaran darah. Pertama ada jantung. Nah, untuk melakukan peredaran darah itu diperlukan alat-alat atau organ-organ yang terlibat dalam peredaran darah. Itu pertama ada jantung. Jantung ini pada manusia memiliki 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Ini ada 4 ruang ya pada manusia dengan sekat sempurna. Ini sekatnya sempurna. Lalu di dalam ventrikel kiri ini ada jaringan-jaringan ya, ada endotelium, kemudian ada jaringan ikat. Di bagian tengahnya ada miokardium dan di luarnya ada perikardium. Kemudian ada septa atau sekat. Ini penyusun jantung yang paling tebal adalah tentunya miokardium, yaitu otot jantung. Bagian dalamnya ada endotel dan bagiannya ada perikardium sebagai selaput atau pembungkus. Sekatnya disebut septum atau septa ya. Lalu ada pembuluh darah yang keluar dari jantung. Nah, ini pembuluh darah ini yang keluar dari ventrikel kiri ya. Jadi pembuluh darah yang berhubungan dengan ventrikel kiri membawa darah dari ventrikel kiri itu aorta. Pembuluh darah yang besar yang nanti akan mengangkut darahnya ke seluruh tubuh bertemu dengan arteri-arteri, kemudian arteriol-arteriol dan nanti masuk ke kapiler. Lalu yang berhubungan dengan atrium ya, yang berhubungan dengan atrium kanan dan kiri adalah ini ada vena cava, kalau dari atas ini superior, kalau di bawah inferior. Jadi membawa darah di seluruh tubuh ini ya, dari bawah dan ini membawa darah dari seluruh tubuh bagian atas. Nah, kemudian ada ini yang disebut arteri, arteri pulmonalis. Keluar dari ventrikel kanan. Ini arteri pulmonalis. Nah, ini akan menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Nanti balik lagi ke vena pulmonalis, masuk ke atrium sebelah kiri. Nah, ini untuk struktur jantung ya, anak-anak. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, nah, aliran darah dalam jantung saat diastol dan sistol. Oke.
Jantung ini kerjanya